Hari Selasa, tanggal 11. Sejak pagi, hujan gerimis. Kembali bersama saya di Hot News, membahas berita-berita berkelas. Cakep. Halo, Baca Bos, bertemu lagi dengan saya Juanda di Hot News edisi 12 Juli 2023. Bersama saya ada penguasa olahraga ini dan internasional Mas Gali. Oke, Mas, kabarnya? Sehat. Salam sehat, tetap semangat. Dan di samping saya juga ada koordinator liputan Batam Pos, Bang Muhammad Nur. Hari ini kami semangat. Nah, Bang Nur, tadi saya sudah melihat nih Bang Nur dari email redaksi berbagai berita menarik, dan tadi saya juga sempat mengedit untuk online tentang datangnya KPK. Datang lagi nih KPK ke Batam. Nah, saya tidak ingin menjelaskan, mungkin Bang Nur bisa menjelaskan ngapain nih KPK datang ke Batam lagi. Dan selain berita KPK datang ke Batam, ada berita-berita menarik lainnya yang disajikan untuk esok hari di halaman 1 maupun di Metropolis. Nah, untuk di khusus olahraga, Bas kali sudah siapin bahan? Politik dan nasional. Politik dan nasional hari ini, oke. Oke, nanti akan di berita-berita ini akan sedikit di-spill oleh Bang Nur dan Mas Gali. Siap. Nah, pembaca Batam Pos, saksikan Hot News bersama saya kali ini. Ya, Bang Nur, bisa di-spill sedikit ke ke pembaca Batam Pos. Apa sih berita-berita yang menarik untuk esok hari itu di halaman 1 dan halaman Metropolis? Iya, jadi kedatangan KPK aja ya. Ini yang kesekian kali datang. Udah berapa kali ya? Ya, tadi ada 8 orang ya. 8 orang dia menggeledah salah satu kantor di wilayah Jodoh. Ya. Nah, ini diduga ada kaitannya dengan Andi Pramono ya, mantan Kepala Bea Cukai Makassar. Ya. Yang juga mantan kasih penindakan BC Kanwil Kepri. Dulu pernah di Kepri dia kan. Pernah di Kepri dia. Makanya dia punya aset atau hal-hal di sini ya. Di sini banyak asetnya, dan ini nampaknya masih rangkaian dari penelusuran aset beliau gitu kan. Termasuk mungkin dugaan pencucian uang, dugaan pencucian. Kita masih mengatakan dugaan ya, karena nanti pembuktian kan tentu harus ada proses pengadilan dulu kan. Dan itu pun masih berarti perusahaan itu masih dugaan miliknya Andi, masih dugaan. Iya, karena KPK belum belum secara detail menjabarkan. Nanti sepertinya satu pintu ya melalui Humas KPK, karena mereka menjanjikan akan memberikan update terkininya nanti gitu loh. Yang jelas nampaknya banyak juga aset Bapak itu di sini kan gitu. Ini luar biasa. Nah, selain KPK Bang, mungkin ada berita yang berkelas, yang menarik dan hot news untuk esok hari. Ya. Kalau untuk Metropolis ya masih seputar PPDB juga. Masih PPDB? Iya, jadi ada yang problem lagi Bang. Ya, problem itu kan di tingkat dasar ya, di SMP. Salah satu SMP di Skupa, SMP Negeri 3 ya. Itu kan masih di persepsi di publik bahwa itu masih SMP favorit gitu ya. Sampai semua orang berbondong-bondong memasukkan anaknya di sana gitu loh. Dan ngotot gitu loh. Efeknya? Ngotot. Efeknya setiap rombel yang dibuka oleh SMP Negeri 3 itu berisi 46 orang. 46 siswa. Ada 57 katanya kabarnya. Bahkan ada yang, kabarnya ada 57. Nah, ini sebenarnya udah itu jadi proses belajar mengajar? Itu sangat nggak efektif ya kalau untuk proses belajar dengan jumlah yang seperti itu kan, idealnya sekitar 32 kan. Itu pun udah maksimal 32. Kalau udah sampai 46, apalagi sampai 57, wah itu kacau itu juga. Berarti udah dempet-dempetan itu di kelas, ruang kelas itu jadi tidak efektif rasanya untuk sangat tidak efektif. Maka Wali Kota Batam, Pak Rudi juga udah mengetahui hal itu. Dia sudah mengeluarkan statement bahwa ini nggak mau harus nambah rombel. Harus tambah rombel? Harus nambah rombel gitu loh. Mau nggak mau. Apakah lahannya cukup? Bukan soal lahan, nanti kan tinggal mengatur jam masuknya. Kalau misalnya tidak ada ruang kelas lagi, bisa nanti programnya penambahan ruang kelas baru. Tapi itu kan butuh waktu. Sementara ini udah proses belajar mengajar udah mulai MPLS sudah mulai. Dari kedua ya. Nah, paling solusinya nanti masuk 2 shift gitu kan. 2 shift. Ya, pengaturan 2 shift. Tapi tidak bisa dengan jumlah 57 orang satu rombel itu sangat tidak efektif. Tapi tentu mungkin perlu ada komunikasi lagi, karena secara aturan kan tidak dibenarkan menambah rombel. Harusnya yang tidak terakomodir di PPDB kemarin, dia harus memilih sekolah lain atau ke swasta atau kemana gitu. Tidak memaksakan untuk masuk ke SMP. Tapi Pak Wali Kota kan sudah membuat statement bahwa semua harus masuk.
Ya, tentunya konsekuensinya harus nambah rombel. Kalau tidak akan efektif gitu. Ya, itu Nah, selain yang PPDB, metro. Bang, ada berita-berita lain yang Ya. mungkin yang Eh, wajib dibaca oleh pembaca Batampak untuk esok hari. Ya, masih kalau Metropolis masih ini Ju, soal masalah itu tadi kan dari pagi ya, setelah pantun Ju tadi. Ya. Dari pagi hujan, gerimis gitu loh. Ada satu apartemen tertinggi katanya tertinggi di Kepri ya. Di Sumatera ya. Itu atau Sumatera bisa? Ya Pollux ya. Jadi efek dari hujan deras tadi karena sistem drainasenya kurang efektif ya, jadinya membuat saluran air dari Pollux itu menggenangi perumahan sebelahnya gitu. Dia turun ke perumahan sebelah sehingga ada beberapa rumah yang kebanjiran. Dan ini bukan kali pertama, ini udah sering sekali terjadi Saya gitu. sudah mendengar ini, Bang. Beberapa kali setiap hujan yang sedikit lebih lama Ya. itu berdampaknya ke perumahan Betul. di sampingnya itu ya. Karena dia kan posisinya lebih tinggi ya, lebih tinggi beberapa meter ya, sehingga airnya mengalir ke tempat yang lebih rendah di perumahan sebelah gitu. Tapi perumahan sebelah itu lebih awal, lebih duluan ada gitu ya. Dibandingkan Pollux ya. Ya harus ada solusi. Memang secara sepintas memang indah ya, seperti air mancur gitu. Tapi kan itu membuat perumahan tetangganya menjadi kebanjiran gitu. Ini harus ada solusi. Berarti ini harus ada solusi konkret Iya. agar kejadian ini tidak berulang lagi. Betul. Tidak ada kebanjiran lagi rumah-rumah warga ya. Ini efeknya bisa kalau banjir terus ini bisa Ya, bisa konflik nanti. Lama-lama konflik kan antara pihak pengelola perumahan rumah dengan apartemen Pollux gitu. kita berharap ada Iya. solusi konkret ya. Karena ini juga menyangkut kenyamanan gitu loh. Seharusnya dengan bangunan sekelas itu ya, memiliki sistem drainase yang bagus yang tidak mengalir kemana-mana kan gitu loh. Artinya mengalir ke drainase yang seharusnya. Kalau ini bukan ke drainase tapi ke perumahan warga gitu kan ya. Ya Ju. Ada lagi Ju? Satu lagi Ju ya. satu berita lagi, Ya. Masih seputar taksi ya. Taksi ini masih apalagi hangat. nih? Iya. Nih, Jadi dari kemarin sebenarnya taksi udah ini ada lagi nih, apalagi nih soal taksi apalagi nih? Udah ada solusi sebenarnya ya, sudah ada solusi. Grab sudah bergabung. Grab sudah mengerahkan 30 unit anggotanya untuk melayani transportasi online di bandara dan mau mengakomodir 60 taksi konvensional yang bertransformasi ke Menjadi online di bawah naungan Grab gitu kan. Nah, yang lainnya gimana? Lainnya protes gitu juga karena ada blocking area kan di sana. Nah, tadi kan kita coba selain Grab kan ada Gojek ya. Gojek yang jumlahnya juga luar biasa banyak gitu loh. Kenapa mereka nggak dilibatkan gitu loh? Kenapa mereka nggak diakomodir juga gitu loh? Jadi pengelola bandara, kami welcome, silakan. Grab yang duluan karena dia yang gerak cepat gitu lah. Nah, sementara Gojek masih belum. Tapi kita sudah kontak juga pihak Gojek dan mengatakan komitmennya siap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat yang butuh transportasi di Bandara Hang Nadiem. Jadi Gojek siap masuk. Siap, kita menunggu nih. Mudah-mudahan semua aplikasi, aplikator dan ada di Kita juga Nadiem berharap nanti Maxim juga menyusul. menjadi pilihan bagi masyarakat mau Iya, naik. ada alternatif. Tidak hanya 90 unit itu kan gitu. Dan ini udah saatnya untuk sekelas Bandara Hang Nadiem, bandara internasional yang ada dikelola oleh Incheon di sana kan udah seharusnya layanan transportasi ini tidak dibatasi gitu kan. Iya. Sebenarnya sih banyak sih Ju. Tapi jangan banyak-banyak deh. Iyalah. Nanti kalau banyak-banyak, Siap. nanti baca Batampak nggak mau beli Batampak seperti sekarang. Ini wajib nih baca Batampak mau beli koran Batampak besok hari karena saya pastikan ini berita yang disampaikan Bang Nur ini semuanya sudah melalui proses kaidah jurnalistik yang baik dan benar. Iya, kita harus verifikasi semua sumber-sumber dan barulah kami sajikan ke pembaca Batampak. Jadi kami pastikan no hoax untuk berita esok hari. Nah, dari ke Bang Nur, saya ke Mas Gali nih. Ya. Silakan Mas Gali. Gali. Selamat sore, Mas Ju. Merah-merah. Ini merah pink ya? Merah. Merah. Bang Gali, Iya. untuk esok hari dari ranah politik Iya. dan nasional ada hal menarik nggak Mas Gali yang mungkin wajib dibaca oleh pembaca Batampak esok hari? Oke, saya awalin di politik ya. Oke. Bahwa ini ada hal menarik khususnya di tubuh Partai Golkar Pusat ya. Nah, ini ada gonjang-ganjing bahwa ketua umumnya Airlangga Hartarto ini diberikan deadline oleh Dewan Pakar Partai Golkar seperti Ridwan Hisyam lah yang mengatakan bahwa Airlangga Hartarto diberikan waktu sampai Agustus harus
membentuk koalisi baru, koalisi poros baru ya di luar KIB. Nah, untuk mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres Partai Golkar. Nah, hal tersebut sesuai dengan janji pada Munas 2019. Terpilihnya Airlangga Hartarto yang menyatakan kami akan maju sebagai capres di 2024. Nah, Capres ya. kenyataannya sampai sekarang posisi Golkar nih masih belum jelas ya. Betul, betul. Mendukung siapa, apakah mencalonkan diri sendiri atau seperti apa. Nah, nanti apabila di bulan Agustus ini Ketua Umumnya Airlangga Hartarto tetap bersikukuh tidak mengambil sikap membuka poros baru di luar KIB, maka Dewan Pakar Partai Golkar sepakat untuk menggelar Munaslup. Ini Memilih ancaman ini ya, Iya, sudah memilih ancaman. gonjang-ganjing Iya, jelang capres. memilih ketua umum baru ya, betul. di luar Erlangga gitu. Ini menarik, ini gonjang-ganjing jelang capres di nasional ini Iya. sudah bermacam ragam ya Iya. dari. Nah, ini dari Golkar yang dari siap munaslup jika Iya. Agustus tidak ada Tidak ada kepastian. iya, tidak ada pencapresan membentuk Erlangga poros ya. baru Ya. khusus untuk Partai Golkar. Nah, selain itu apalagi nih Mas Kali? Di politik ada juga satu dari Bawaslu ya, bahwa sekarang ini tahapan kan belum saatnya untuk kampanye ya istilahnya. Tahapan sekarang belum ada kampanye, cuman fakta di lapangan ditemukan Sudah ada yang kampanye. hampir semua parpol dan peserta Sudah peserta kampanye. pemilu sudah melakukan kampanye. Dan hal yang mencengangkan dalam 3 bulan terakhir ini berdasarkan data dari Meta Platform sudah 4,3 miliar anggaran untuk kampanye. 4,3 miliar. Iya, Iya. secara terselubung ya melalui media sosial. Padahal hal itu tidak dibolehkan. Aturan yang berjalan sekarang kan boleh melakukan sosialisasi calon dan parpol. Itu pun di internal, tidak boleh di luar. Eksternal gitu. Ada ini misalnya kalau keluar sudah ada aturan Ada aturannya, udah punishment-nya ada. Aturannya oleh Bawaslu udah dibuat sih ya. Dan KPU pun udah menyatakan diri itu tidak boleh. Tapi faktanya memang banyak, mayoritas hampir semua parpol melakukan itu. Makanya ini sedang diusut oleh Bawaslu. baik. Dan ancamannya tidak main-main, bisa didiskualifikasi calon-calon ini. Ini menarik ini Mas Kali. Nah, Mas Kali ada berita lain? Satu lagi yang berita aja. berita nasional ya. Ini kabar gembira lah bagi bangsa Indonesia ya. Hasil dari kekayaan alam ya, kekayaan ini ya, artefak lah ya. Hasil dari tahun 1894 yang sempat dibawa oleh pemerintahan Belanda waktu zaman kita dijajah dulu, dibawa ke negaranya. Ini akan dikembalikan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, sekitar 474 artefak. 474. Iya, yang terdiri dari berlian, tongkat emas, patung, sampai keris Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Itu akan dikembalikan semua. Ini yang paling luar biasa tuh keris Diponegoro itu. Ya. Pangeran Diponegoro. Kalaupun dikalkulasi nilainya mencapai bisa ratusan miliar. Ini akan dikembalikan semuanya. Sempat membaca, Lumayan untuk bangun jembatan Babin ya. Oh bisa. sempat membaca soal itu. Luar menarik karena sebenarnya di Belanda itu selain 474 itu masih banyak lagi Masih Ya, banyak. katanya ada emas juga ya. miliknya Ya, Indonesia. Masih banyak. kebanyakan emas. Yang Bukan dikembalikan. mas-mas ya, emas. Iya, emas. Ya, tapi hampir seluruh wilayah Karena negara ngumpulinnya dari sana. Belanda itu kan memang hasil Indonesia Iya, semua. pembangunan negara Belanda dari Indonesia. Betul. Ya. Itu sih. Ya, Singkat. membaca Batam Pos itu aja nih spill berita untuk esok hari. Nah, sudah dengar dari Bang Nur soal berita untuk halaman 1 dan Metropolis, dan dari Mas Gali dari soal politik dan nasional. Nah, untuk berita-berita lainnya bisa dibaca di koran Batam Pos esok hari, bisa beli di beberapa tempat yang sudah ada. Nah, bagi pembaca Batam Pos juga dapat memperbarui informasinya melalui batampos.co.id dan juga bisa memperbarui informasi melalui Instagramnya Batam Pos, Twitternya Batam Pos, atau Facebooknya Batam Pos. Sekarang kami sudah hadir di berbagai kanal media sosial, YouTube, Facebook, Twitter,
TikTok kami juga ada. Nah, kami menyajikan berita-berita itu dengan baik, dengan terkonfirmasi, dan saya pastikan saya lagi no hoax. Sekian saja Baca Batam Pos untuk bincang-bincang hot news edisi kali ini, dan salam redaksi. Tetap semangat. Semangat. Halo, bertemu sama saya di Antar lihat banget. Katanya berpantun. Iya. Kau masuk pantun dulu. Iya. Pantun memang nih Ustaz tolong. Iya. Oke. Ya, mesti. Pantun. Misal. Semangat. Semangat itu penting ya. Ya. Pas baterainya Habis.